Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwadina Azmah. Saya di sini akan memaparkan tentang proses morfologi. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa proses morfologi berarti perubahan suatu kata atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan ilmu sorof. Nah, proses morfologi itu sendiri merupakan proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Ada tiga proses morfologi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu proses pembubuhan afiksi. Proses pembubuhan afiksi adalah sesuatu satuan, baik itu satuan bentuk tunggal maupun kompleks dengan bentuk kata. Seperti contoh memanas, merendang, menulis. Yang kedua yaitu proses pengulangan. Lah, ini merupakan pengulangan satu gramatik atau kata baik seluruhnya maupun sebagian dengan baik dengan perubahan bunyi atau tidak. Contohnya yaitu rumah-rumah, biji-bijian, bolak-balik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses pemajemukan atau gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru, seperti tenaga kerja, medan tempur, gelap gulita. Nah, kalau dalam ilmu sorof nanti akan kita ketahui bahwa proses pembentukannya kata tersebut yang pertama kan proses afiksi, yaitu bentuk tunggal suatu satuan, baik satuan berupa bentuk tunggal ataupun kompleks. Seperti contohnya adalah menulis lah, berarti itu diambil dari kata kataba lah. Kataba itu menulis dan pemrosesannya itu kataba yaktubu kitaban, kataba yaktubu kitaban, dan lain sebagainya. Itu jadi nanti kataba kan artinya telah menulis, kalau yaktubu sedang menulis lah. Itu merupakan prosesnya dengan kita mengetahui asal katanya dahulu, terlebih itu kita mengoreksi, oh ini tambahannya apa, atau ini tambahannya di depan atau di belakang, seperti itu. Terus yang kedua adalah pengulangan, bolak-balik lah. Bolak-balik itu berarti asal katanya apa dulu, habis itu dicari asal kata, terus ketambahan apa atau dikurangi apa, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu prosesnya. Pokoknya kalau dalam ilmu bahasa Arab, jadi kita itu harus hafal tentang wazan-wazan atau tasrif yang terdapat dalam ilmu sorof, karena ilmu sorof itu kalau kata guru saya itu namanya ilmu titen. Jadi kalau misalnya kita tidak hafal, kita tidak bisa mengawur. Jadi setidaknya kita itu faham tapi hafal. Kalau cuman faham doang tidak hafal, itu apa, habis itu apa. Soalnya dalam ilmu sorof itu kita terdapat banyak sekali macam-macam perubahan yang harus kita pahami dan harus kita hafalkan agar tidak terkecoh ketika mendapatkan kata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai morfofonemik. Morfofonemik ini dapat diterapkan dalam fiil atau isim. Fiil sendiri ada dua, yaitu fiil yang asli atau tidak mendapatkan imbuhan. Yang kedua yaitu ada fiil yang mendapatkan imbuhan atau ziyadah. Pertama yaitu asyawabiq, yaitu penambahan di depan. Ada dua, penambahan satu huruf, yang kemudian penambahan 2 atau 3 huruf. Untuk penambahan satu huruf itu ada sulasi dan rubai. Yang sulasi itu pada wazan af'ala, kemudian yang rubai pada wazan tafa'lala. Untuk contoh wazan af'ala yaitu lafad adkhala, kemudian untuk contoh wazan tafa'lala yaitu lafad tadahraja. Kemudian penambahan 2 atau 3 huruf mengikuti wazan istaf'ala atau infa'ala. Contohnya itu istaghfara atau inqalaba. Untuk asyawabik sendiri dapat menghasilkan beberapa makna. Kita bisa lihat dalam tabel. Di dalam tabel sudah dijelaskan atau terdapat beberapa maknanya, yaitu yang pertama ada musaddiqu syai' ala sifat, kemudian ada at-ta'diyah, as-subul wal izalah, ad-dukhulu fi syai', kemudian ada ta'rid, tamkin, summa isyaqaq, quwwatul laun, al-mitawa'ah, dan yang terakhir ada at-talab. Pembahasan yang kedua yaitu ziyadah al-hasyiw atau tambahan di tengah, yaitu bisa pada satu huruf itu terdapat pada sulasi mazid pada fi'il madi. Contohnya doroba fahama. Nah, kata doroba mendapatkan tambahan huruf hamzah. Kita bisa lihat tabel berikut ini.
Di dalam tabel terdapat dua contoh wazan, yaitu yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ala. Yang fa'ala itu contohnya lafadz khosoma tambahan huruf hamzah, kemudian fa'ala khullaqa mendapat tambahan ta'dilul lam bermakna atak. Yang ketiga yaitu tambahan al-lawahik, tambahan atau ziyadah di belakang. Kita lihat tabel. Di dalam tabel terdapat beberapa domir, salah satunya yaitu domir huma. Contoh lafadznya yaitu fa'ala mendapat dalam kalimat, yaitu contohnya kataba mendapatkan tambahan ba alif. Contoh lain yaitu domir ana. Contoh lafadznya yaitu katabtu, berarti ketambahan huruf tu, huruf ta, rokatu. Kemudian nahnu yaitu na. Jenis ziyadah selanjutnya yaitu ziyadah al-muzawijah atau penempatan secara bersamaan dua ziyadah, baik itu al-hasyi bersama al-lahwi atau yang terpenting yaitu penempatan secara bersamaan, mau yang di depan bersama yang di belakang, atau yang di depan bersama yang di tengah, atau yang di tengah bersama yang di belakang. Mari kita lihat tabel berikut ini. Bisa kita lihat di dalam tabel wazan ifta'ala, contoh kalimatnya i'tadara, yaitu mendapat tambahan alif dan ta di belakang, kemudian di belakang, di depan, dan di tengah. Contoh selanjutnya yaitu wazan if'ala, contoh kalimat iswadda, yaitu mendapatkan tambahan huruf alif dan dal, yaitu di depan dan di belakang. Kalau tadi di depan dan di tengah, sekarang di depan dan di belakang. Pembahasan tadi yaitu merupakan pembahasan pada ziyadah fi'il madhi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ziyadah pada fi'il mudhari'. Jenis-jenisnya masih sama saja seperti tambahan atau ziyadah dalam pada fi'il madhi, yaitu ada as-sawabiq, al-hashwi, al-lawabiq, kemudian az-zawijah. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu asyawabiq. Pada satu huruf, tambahan satu huruf yaitu seperti lafadz tuqaddimu, nujlisu, kemudian yudzakiru. Pada tambahan 2 atau 3 huruf yaitu contohnya ada lafadz yang tadiru, tata'allamu, kemudian asyrabu. Kedua yaitu al-hasyawi, yaitu sudah muncul karena adanya tambahan atau bawaan dari fi'il madhi tersebut. Contohnya yudharibu, itu awalnya yaitu fi'il madhinya adalah doroba, memang sudah ada tambahannya. Kemudian yang ketiga al-lawahik, yaitu berbeda dengan yang lainnya, kata kerja ini hanya berdiri sendiri. Kemudian yang keempat ada al-muzawiyah, muncul secara bersamaan seperti yang tadi sudah dijelaskan, gabungan tapi muncul secara bersamaan. Kemudian tambahan pada fi'il amr, tambahannya masih sama seperti tadi, asyawabiq, al-lawahiq, al-muzawijah, akan tetap. Kemudian pembahasan asyawabiq pada fi'il amr yaitu menambahkan hamzah. Kemudian penambahan al-lawahiq yaitu menambahkan hamzah, ya, wawu, alif, dan nun. Kemudian al-muzawijah yaitu alif, ya, alif, wawu, alif, dan nun. Mari kita lihat tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat lafadz yaf'alani, kemudian mendapatkan tambahan ya, hamzah, dan nun. Yang kedua yaf'aluna mendapatkan tambahan ya, wawu, dan nun. Yaf'alna yaitu mendapatkan tambahan ya dan nun. Taf'alani ta, alif, dan nun. Yang terakhir yaitu pembahasan ziyadah pada fi'il. Yang pertama ada pada isim fa'il, kemudian yang kedua ada sifat musyababah, yang ketiga ada pada isim zaman dan makan. Yang pertama isim fa'il, mari kita lihat tabel. Di dalam tabel terdapat contoh dahaba, rokiba, dan hamudo. Isim fa'ilnya dari macamnya dahibun, rokibun, hamidun, masing-masing ketambahan huruf berupa alif. Kemudian yang kedua yaitu pada sifat musyababah. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.